Namun karena kami masih muda, masih kecil gitu, kami belum bisa belajar, kami belum bisa memprogram aplikasi. Jadi kami minta bantuan AI untuk bahasa pemrogramannya. Jadi banyak sekali invensi-invensi yang luar biasa. Jadi pada waktu misalnya contohnya ada helm, kalau nggak kenceng klik gitu masih bunyi alarm. Jadi artinya tuh nggak sekedar pakai helm, tapi kan itu safety menjaga ya, safe. Kalau bagi saya saya sih pasti kesel banget ya, soalnya kan itu ide kita, susah gitu ya cari idenya, ya kan? Bikinnya susah, cari idenya susah. Masa dia cuma seenaknya ambil dan copy doang. Halo, berjumpa lagi di WhatsApp, waktunya Hukum Menyapa. Hari ini kita akan menyelami kisah inspiratif dari anak-anak Indonesia yang berhasil mengubah imajinasi sederhana menjadi karya yang bernilai dunia. Penasaran? Ini dia, kita langsung saja sapa, ada 3 Sri Kandi cilik. Sebelah saya ada siapa? Medina, Shana, dan juga Naura. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar kami baik. Oke, terima kasih sudah hadir. Juga nanti kita akan berbicara dengan Ibu Direktur PATE tentang kekayaan intelektual Ibu ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Oke, nah kita nanti akan banyak cerita ya tentang adik-adik ini yang habis menang award ya kalian ya dari WIPO Internasional. Itu gimana sih ceritanya kalian bisa membuat ide yang luar biasa? Idenya dari mana? Sebenarnya ide kami ini berawal dari, untuk proyeknya sendiri berawal dari keprihatinan kami terhadap lingkungan sekitar. Karena kami sering melihat di sekolah terutama saat makan siang banyak sekali siswa yang tidak menghabiskan makanannya. Oke, terus? Yang menimbulkan tumpukan sampah makanan. Nah, ternyata fakta ini dibuktikan oleh PBB yang mengatakan bahwa Indonesia adalah penyumbang sampah makanan kedua terbesar di dunia. Nah, itu kan banyak sekali ya. Sementara di sisi lain, Indonesia itu menempati peringkat kedua di Asia Tenggara untuk tingkat kelaparan. Nah, itu sungguh ironi ya Tante, karena di mana orang-orang buang-buang makanan, tapi di sisi lain justru ada orang yang membutuhkan makanan-makanan itu. Okay. Jadi kita pun mulai membentuk tim dan mengikuti sebuah lomba bernama ICIA 2025. Lebih tepatnya International Creativity and Innovation Award yang kami ikuti pada tahun 2025. Nah, kami bertiga berada dalam satu tim membuat proyek mengenai ketahanan pangan. Oke, Tante mau nanya ke Medina deh. Medina, waktu diajakin proyek ini, apa yang dipersiapkan awalnya? Yang dipersiapkan mungkin bahan riset ya. Terus alat-alat yang dibutuhkan untuk riset, dan tentu menyiapkan mental untuk pas presentasinya. Kalau Nora sendiri ngerasa kesulitannya apa waktu ikut lomba? Kesulitannya sih kita kan pas itu presentasi pakai bahasa Inggris, jadi kan kurang terbiasa ya, kita hari-hari juga pakai bahasa Indonesia, jadi agak susah. Terus Tante mau nanya, sebenarnya kalau menurut kalian apa yang kira-kira bikin kalian menang ya dari karya kalian ini ya? Sebenarnya faktor yang buat kalian menang tuh ada banyak. Disampaikan juga oleh jurinya bahwa pertama proyek kami ini menyentuh akar masalahnya, jadi menyelesaikan masalahnya. Nah, berikutnya juga ada kami itu membuat solusi yang mudah dilaksanakan oleh semua kalangan. Oke, Ibu melihat anak-anak ini luar biasa sekali. Memang ini adik-adik ini sangat luar biasa karena jujur saja itu di Indonesia tuh masih sedikit
tingkat anak-anak itu yang melakukan riset, apalagi kemudian menang di internasional. Begitu juga jumlah permohonan paten, anak-anak pun di Indonesia masih sedikit sekali. Oh Ibu, berapa yang sudah terdaftar? Yang sudah masuk itu 19, rata-rata itu juga anak SMA. Jadi artinya yang ini tadi. Jadi mudah-mudahan kita dengan melalui podcast ini bahwa ternyata inovasi itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Betul. Bisa dilakukan baik anak-anak maupun tingkat sekolah pertama, menengah, sampai juga nanti yang di universitas atau perguruan tinggi maupun dari Litbang. Jadi mudah-mudahan ini bisa nantinya menginspirasi anak-anak Indonesia lainnya, bisa juga kok menang di internasional, diakui, apalagi kemarin juga setelah menang di Vietnam, dan juga dari DJKI diberikan namanya WIPO School Children Award tadi. Ibu, bagaimana cara atau mungkin pemahaman kepada masyarakat supaya teredukasi kekayaan intelektual sejak dini? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya DJKI juga telah memiliki program unggulan itu melalui RUKI, Guru Kekayaan Intelektual. Jadi pada waktu itu tahun 2023 oleh Menteri Hukum dan HAM pada saat itu kita launching namanya RUKI seluruh Indonesia. Jadi teman-teman dari kantor wilayah itu juga untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena negara lain pun sudah memulai mengenalkan dari sejak usia dini tadi. Jadi kami memberikan kepada di wilayah kantor wilayah. Jadi arti kantor wilayah itu yang mengeduket kepada masyarakat agar KI ini juga tersentuh kepada generasi muda, terutama anak-anak sekolah tadi. Ibu Lastami, kalau bicara soal edukasi, itu umur berapa atau usia berapa anak bisa diberikan mengenai KI ini? Kami program yang RUKI tadi itu mulai dari SD. Jadi pada anak SD sudah kita mulai kenalkan. Kemudian ada lagi kami punya juga lomba inovasi. Waktu itu anak-anak SMA juga memang. Jadi banyak sekali invensi-invensi yang luar biasa. Jadi pada waktu misalnya contohnya ada helm, kalau nggak kenceng klik gitu masih bunyi alarm. Jadi artinya tuh nggak sekedar pakai helm, tapi kan itu safety, menjaga safety. Jadi artinya gitu. Terus kemudian lagi dulu ada lagi anak SMA itu dari yang sampah, kan contohnya di Bali tuh banyak sekali daun bunga Kamboja. Itu dihancurkan, dicampur dengan beberapa sampah-sampah yang lain, dibikin itu untuk kedap suara. Oke, jadi ternyata sudah banyak sekali karya-karya anak-anak Indonesia ya Ibu. Betul ya. Medina, Naura dan juga Shana, dukungan orang tua apa nih kalau pas kalian lomba? Selain orang tua, sekolah ngapain nih kira-kira? Support ya? Support orang tua sangat banyak dan berarti bagi kita. Karena ya namanya juga kita masih anak-anak, kita butuh bimbingan besar dari orang tua untuk mencari informasi, berlatih presentasi, belajar bahasa Inggris, dan lain-lain. Kalau dari dukungan orang tua aku sih, kalau kita nggak bisa lah ya kalau nggak ada orang tua. Jadi kalau misalnya nih kita nih udah kurang ngerti nih, kayak ya udah kita tanya gitu, situ ikut bantuin juga. Bantuin. So kita bikin aplikasinya, bikin food banknya, itu kan dibantu orang tua gitu, dukungannya. Kalian pakai AI ya, menggunakan AI ya untuk bisa tahu coding-codingnya begitu? Iya, jadi saat kami buat aplikasi itu, kami kan pertama merancang dulu desainnya, fitur-fiturnya, kira-kira apa yang bisa aplikasi kami ini buat, dan lain-lain, seperti otak aplikasinya.